لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam Kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nuhaikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kafah YouTube Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti biasa di Jumat sore yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada terutama Ba'al Fakir untuk bisa menjumpai para pemirsa semuanya di Jumat sore yang penuh dengan berkah ini. Masya Allah, bisa menemani waktu-waktu sore Anda di bedah buletin dakwah kafah edisi 367. Kami berharap para pemirsa semuanya yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, hidupkan lonceng notifikasinya, berikan komentar yang positif. Baik para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah.
Topik Buletin Dakwah Kafah di Jumat sore ini edisi 367 adalah cara Islam menumpas mafia peradilan, ya. Insya Allah ini adalah topik yang lagi hangat di antara beberapa topik yang lain, ya, berkaitan dengan mafia peradilan. Kenapa kita membahas ini? Ya tentu kita sama-sama sudah ketahui beberapa hari yang lalu Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dan ketiganya ini terjerat kasus suap vonis bebas tersangka penghilangan nyawa seorang wanita yaitu Dini Sera Afrianti oleh Gregorius Ronald Tanur, ya. Nama Ronald Tanur begitu menghiasi berbagai catatan media massa. Dan Kejaksaan Agung berhasil mengungkap uang senilai 20 miliar rupiah dari tersangka kepada 3 hakim tersebut. Dan penangkapan 3 aparat penegak hukum ini kemudian berlanjut pada terbongkarnya dugaan maklar kasus yang melibatkan salah satu mantan pejabat Mahkamah Agung. Di kediaman yang bersangkutan, ternyata ditemukan uang tunai senilai lebih dari 920 miliar. Ya nyaris hampir 1 triliun rupiah. Dan di sana juga ada emas antam sebesar 51 kilogram. Bayangkan, ini luar biasa ini penangkapan ini, ya. Dan banyak pihak mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai langkah untuk membongkar mafia peradilan di tanah air. Baik, dari situlah kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya gambaran mafia peradilan. Di chapter yang pertama, kita akan bahas mafia peradilan. Sistem peradilan di tanah air memang betul-betul sudah sejak lama ini bermasalah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa profesi hakim berisiko terjerat rasuah atau suap, ya. KPK juga mencatat bahwa hakim menjadi aparat penegak hukum yang paling banyak terjerat kejahatan korupsi dibanding polisi dan jaksa. Menurut laporan dari KPK pada Oktober 2002 melaporkan bahwa jabatan hakim ini paling banyak terjerat korupsi mencapai 25 orang dan jaksa ini 11 orang. Ini kan ngeri banget, ya, karena justru mereka ini yang berada di garda terdepan dalam hukum, tetapi justru mereka yang terjerat hukum, atau makanya kita sebut sebagai mafia hukum. Ya, mafia ini penjahat, malah menjadi penjahatnya hukum. Penangkapan puluhan aparat penegak hukum ini menunjukkan mafia peradilan masih berkuasa di Indonesia. Menurut penelitian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2001 sampai 2002 menemukan bahwa mafia peradilan melibatkan hampir seluruh pelaku dunia peradilan, mulai dari hakim, pengacara, jaksa, polisi, panitera, sampai karyawan dan tukang parkir di pengadilan. Wah, tukang parkir juga bermain, ya, karena saking setiap hari dia terlibat di pengadilan dan tahu bagaimana kasus pengadilan, sampai-sampai dia juga mencicipi masuk di dalam, terlibat dalam mafia peradilan juga. Dan ini terjadi mulai dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung. Dan di dalam penelitian tersebut, ICW juga menemukan bahwa korupsi di peradilan ini dianggap sebagai hal yang biasa. Banyak pengacara yang tidak malu-malu lagi menawarkan sejumlah uang kepada hakim dan juga jaksa. Bahkan ada pengacara yang menggaji hakim, dalam tanda petik, ya, secara bulanan.
hakim, jaksa, polisi, serta panitera juga tidak merasa risih untuk meminta uang dari pengacara atau para pencari keadilan. Sehingga temuan uang hingga hampir mencapai 1 triliun rupiah dan emas 51 kilogram di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung diduga kuat juga terkait mafia peradilan. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, uang tersebut diakui oleh tersangka betul-betul sebagai hasil pengurusan berbagai perkara di MA saat dirinya masih menjabat pada rentang waktu 2012 sampai 2022. Wah, cukup lama ya, makanya uangnya sampai nyaris ya 1 triliun dan ada emas itu sampai 51 kilogram ya. Dan temuan ini semakin menguatkan ya sindiran di tengah banyaknya pengadilan di tanah air ini, keadilan justru sulit dicari. Tidak gampang untuk rakyat biasa mencari keadilan dan perlindungan hukum. Rakyat kecil baru bisa mendapatkan perlindungan hukum ketika kasus yang menimpa mereka ini viral di media sosial. Ini seakan menegaskan kaidah yang terkenal, no viral, no justice. Tidak viral, ya tidak ada keadilan. Itulah pemirsa gambaran di chapter yang pertama berkaitan dengan mafia peradilan. Tentu permasalahannya dan data-datanya lebih kompleks ya di lapangan. Kita hanya memotret bagaimana sebenarnya sekilas mafia peradilan di tanah air ini. Baik, chapter yang kedua, bagaimana langkah kita untuk menumpas mafia peradilan itu. Mafia peradilan sesungguhnya hanya bisa ditumpas dengan sistem Islam. Sebabnya ada beberapa sebab, antara lain yang pertama, kalau dicatat dengan baik-baik, bagaimana kita bisa menumpas mafia peradilan dalam perspektif Islam. Yang pertama, Islam menekankan pentingnya iman dan takwa sebagai integritas bagi aparat penegak hukum. Integritas mereka ini dalam bertugas menjadi penentu status mereka kelak di surga atau di neraka. Abu Buraidah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadatu thalathathu ithnani finnari wa wahidun fil jannati. Hakim itu ada 3 macam, 2 di neraka dan 1 masuk surga. Rajulun alimal haqqa faqadu bihi fahuwa fil jannah. Seorang hakim mengetahui kebenaran lalu menetapkan keputusan dengan benar, maka ia tempatnya di surga. Wa rajulun qadha linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Dan seorang hakim mengadili manusia dengan kebodohannya, ia masuk neraka. Ya, jelas sekali. Warajulun jaro fil hukmi fahuwa finnar. Yang ketiga adalah seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukum, ia pun juga masuk neraka. Jadi peluang untuk masuk ke neraka ini jauh lebih besar ya, 1 banding 2. Gitu ya. Hati-hati di peringatan dari Rasulullah SAW, seakan ini benar-benar menjadi gambaran yang terjadi sekarang ini. Nah, dengan demikian asas paling pokok bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan adil tidak ada lain adalah iman dan ketakwaan. Tentu ini bukannya sekedar perkataan semata, tapi harus betul-betul menghunjam kesadaran iman dan takwa tersebut. Bukan masalah gaji atau fasilitas. Penghasilan yang besar atau fasilitas yang mewah bisa kalah oleh gratifikasi yang nilainya jauh lebih besar. Karena tanpa iman dan takwa, hakim juga bisa ditundukkan oleh kekuasaan ataupun ancaman. Makanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Nidhamul Hukmi fil Islam, beliau menyatakan bahwa seorang qadhi atau hakim selain harus memenuhi syarat muslim, balik, berakal, faqih, dan cerdas, ia juga harus mempunyai karakter adil.
Dan orang adil adalah orang yang tidak fasik alias bukan pelaku kemaksiatan. Jadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Nah, bagaimana hukum bisa tegak dari mental para pelaku maksiat? Kalau sudah seperti ini, bagaimana bisa hukum itu sekali lagi bisa tegak dari mental para pelaku maksiat? Padahal ini namanya hukum. Ya, namanya hukum dimintai untuk keadilan hukum, dan ini sangat menjadi pilar penting dalam sebuah negara, dalam sebuah masyarakat. Ya, kalau penegak hukumnya itu mentalnya para pelaku maksiat, bagaimana akan bisa melahirkan hukum yang betul-betul adil? Dan juga pemirsa, para hakim ini diingatkan bahwa jabatan mereka ini sekali lagi bukanlah untuk mencari kekayaan, tetapi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang mereka miliki justru bisa mengancam dirinya kelak di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, "Man ju'ila qadhiyan bainan nasi faqad dzubiha bi ghairi sikin." Siapa saja yang dijadikan hakim di tengah-tengah masyarakat, maka ia telah disembelih tanpa pisau. Jadi apa yang dimaksud dengan disembelih tanpa pisau ini? Menarik apa yang disampaikan oleh Ibnu Salah. Beliau berkata bahwa maksud disembelih ini adalah karena seorang hakim berada di antara azab dunia jika dia lurus dan azab akhirat jika dia itu rusak. Kalau dia itu lurus, maka dia memang juga akan banyak musuhnya, itulah hakim-hakim itu ya. Dan apalagi, tapi yang harus dia takuti nanti adalah azab akhirat jika dia memang tidak amanah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, para hakim dalam peradilan Islam hanya memberlakukan hukum Islam dalam semua kasus peradilan yang mereka hadapi, di mana kekuatan Islam itu pasti. Jadi kekuatan hukum Islam itu pasti, jelas dan dapat dipahami oleh setiap muslim, terutama adalah para fuqaha. Disinilah pentingnya para fuqaha untuk memahami hasanah thaqafah Islam, khususnya adalah di dalam hukum. Karena perintahnya adalah kita menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah kaum kafir, ya. Ini peringatan yang jelas ya. Sebaliknya, pemirsa, hukum warisan kolonial yang berbasiskan kepada peradilan Romawi mengandung banyak interpretasi sehingga orang bisa mencari celah untuk lolos dari hukuman. Nah, disinilah maka mafia peradilan jual beli hukum itu berlaku di situ. Tinggal berapa. Kalau itu kasus korupsi ini tentu banyak para pejabat yang mereka juga banyak uang. Lah disinilah dia bisa memperjualbelikan kasus. Maka muncullah mafia peradilan. Baik, yang ketiga, bagaimana cara mencegah mafia peradilan adalah para hakim sebagaimana para pejabat dalam dan pegawai dalam negara khilafah akan diberi gaji yang layak untuk memenuhi kehidupan mereka. Nah, jadi tadi kita sampaikan bagaimana orientasi mereka tuh untuk betul-betul menjadi hakim bukan untuk meraih kekayaan, tapi semata-mata untuk mewujudkan keadilan dan menegakkan hukum Allah. Tapi bukan berarti negara khilafah itu menyepelekan berkaitan dengan kesejahteraan. Dalam ini adalah hak mereka untuk mendapatkan gaji. Mereka tetap berhak mendapatkan atas gaji mereka fasilitas rumah, kendaraan, bahkan pembantu jika memang untuk dibutuhkan. Dengan itu peluang untuk menerima gratifikasi dapat dielakkan. Jadi Islam sangat memperhatikan itu. Di samping hukumnya juga sangat tegas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man waliya lana amalan walaysa lahu manzilun falyattakhid manzilan." Siapa saja yang diserai tugas untuk mengurus satu pekerjaan untuk kami, sementara ia tidak memiliki rumah, hendaklah ia mengambil rumah. Au laisat lahu zaujatun falyatazawwaj. Atau ketika ia memang belum beristri, ya berkeluarga, hendaklah ia
menikah. Ya, Masya Allah ini ya. Tabarakallah, ini luar biasa ini ya. Au laisa lahu khadimun falyakhidhu khadiman. Au laysat lahu dabatun falyattakhid dabatan. Wa man asaba syai'an siwa dzalika fahuwa ghalun. Atau jika ia tidak memiliki pembantu, hendaklah ia mengambil pembantu. Atau ia tidak memiliki kendaraan, hendaklah ia mengambil kendaraan. Siapa saja mendapatkan sesuatu selain itu, maka itu adalah kecurangan. Masya Allah. Jadi betul-betul khilafah, Daulah Islamiyah memberikan satu fasilitas, dan itu fasilitas yang dibenarkan oleh syariat. Ya, jangan sampai nanti malah ketika tidak memiliki fasilitas. Jadi fasilitas ini dalam konteks untuk membantu proses kemudahan tugasnya tadi itu. Tetapi jangan sampai dia mendapatkan itu dari selain itu atau dengan cara curang. Maka betul-betul nanti akan mendapatkan hukuman yang tegas, apalagi nanti adab di akhirat. Maka inilah ketakwaan itu menjadi sangat penting, ya, menjadi kontrol utama bagi seorang hakim yang profesinya itu sangat-sangat penting sekali. Baik, yang keempat para pemirsa, vonis hakim dalam satu pengadilan mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya secara mutlak. Maka di dalam peradilan Islam tidak ada proses naik banding, kasasi, atau peninjauan ulang atau PK, ataupun remisi atau gerasi dan sebagainya. Dengan begitu, peluang terjadinya suap menyuap dan mafia peradilan semakin dapat dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah patut bagi laki-laki mukmin ataupun perempuan mukmin jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan-pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi ketika sudah ditetapkan, selesai. Maka ketika ada pintu-pintu tadi itu PK, gerasi, amnesti, itulah peluang pintu masuk terjadinya gratifikasi atau jual beli hukum itu. Dan yang kelima, pemirsa, khalifah akan menjatuhkan sanksi keras bagi para aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, dan lainnya yang mendapatkan gratifikasi seperti suap untuk mencurangi keputusan pengadilan. Para pelaku diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, laknatullahi ala rashi wal murtashi. Laknat Allah atas pemberi suap dan juga penerimanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita bisa mengambil atau berkaca dari kisah kemuliaan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau ini dengan tegas melakukan satu audit terhadap harta para pejabatnya. Beliau juga menyita harta para pejabatnya yang dinilai berlebihan dari seharusnya. Demikian seperti yang beliau lakukan misalkan atas kelebihan harta dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau juga menyita hadiah yang didapat dari Abu Sufyan dari pemberian Muawiyah, anaknya yang kala itu menjadi gubernur di Syam. Inilah ketegasan yang seharusnya betul-betul dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kita masuk di chapter yang terakhir, chapter yang ketiga. Maka semua yang kita bicarakan tadi berkaitan dengan mafia peradilan mustahil tanpa Islam, ya. Semua tadi itu bisa betul-betul dihilangkan, mustahil kalau tidak tanpa Islam. Kenapa? Kita coba lihat dulu penyebab paling mendasar dari kegagalan sistem hukum dan peradilan hari ini, karena ia dibangun atas asas sekularisme, fasludin anil haya, pemisahan agama dari kehidupan, dan pula hukumnya dibuat oleh manusia sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya. Maka dari asas inilah, dari ruang pengadilan yang hampa, ya, dari iman dan takwa, kecuali sebagai penghias lisan saja, bagaimana bisa muncul rasa takut untuk berlaku khianat dan curang. Jika Allah Subhanahu wa taala saja sudah tidak ditakuti,
hingga mereka berani berbuat curang atau menyimpang, lalu siapa lagi yang mereka itu harus takuti? Di dalam Islam, para aparat penegak hukum selalu diingatkan agar jangan pernah merasa aman dari hisab dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-99, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain kaum yang rugi. Dan sekali lagi ketakwaan inilah pemirsa yang menjadikan qadhi syurah ya, memutuskan perkara dengan adil. Karena keadilannya itu seorang penguasa sekalipun, contoh seperti Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kala itu dalam satu kasus kalah dalam sengketa melawan orang Yahudi di pengadilan. Pasalnya menurut qadhi syurah, Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak punya saksi dan bukti kuat menuduh orang Yahudi mencuri baju besi miliknya. Dan demikian sebagaimana juga dikisahkan di antara lain oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah atau Ibnu Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh. Banyak sekali kisah-kisah yang tentu ini menjadi penguat khasanah Islam yang memang pantas satu-satunya bisa memberantas jual beli hukum atau mafia hukum. Nah, jika kaum muslimin betul-betul merindukan pengadilan yang bersih dan mampu menciptakan keadilan hakiki, maka itu hanya ada pada sistem pengadilan Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah. Karena itu, marilah kaum muslimin semuanya kita gaungkan seruan penegakan syariat Islam secara kafah dalam aspek semua kehidupan, termasuk di dalamnya adalah peradilan Islam. Dengan itu keadilan dapat tercipta dengan sesungguhnya. Di lembar terakhir Buletin Dakwah Kafah edisi 367 diingatkan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, innallaha ma'al qadi ma lam yajur fa idza jara tahalla anhu wa lazimahu syaitan. Sungguh Allah senantiasa membersamai hakim selama dia tidak menyimpang. Jika dia menyimpang, maka Allah meninggalkan dirinya dan yang menemaninya adalah syaitan. Naudzubillah min dzalik. Baik, Masya Allah, demikian menarik sekali pembahasan Buletin Dakwah Kafah ya di edisi 367 ini. Ya, semoga ini betul-betul bisa memberikan pencerahan di tengah masih prosesnya tindak mafia peradilan ya. Dan inilah menunjukkan ke depan saya kira ketika sistem kehidupan kita dan wajah pengadilan kita itu masih berasas sekularisme, ketika iman dan takwa itu hanya berada di lisan semata dan praktek-praktek mafia hukum ini akan terus berlangsung. Ya, mau rezim berganti apapun, ketika persoalan fundamental ini tidak diperbaiki, persoalan fundamental ini tidak dipahami oleh seluruh masyarakat, oleh para pemimpin, maka persoalan demi persoalan terus diproduksi mengiringi perjalanan kekuasaan yang ada. Dan tentu kita tidak ingin seperti ini terus ya. Baru saja euforia pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru dan juga terbentuknya kabinet merah putih yang baru saja juga terbentuk, maka banyak kasus mafia pengadilan dan juga kriminalitas sekali lagi itu banyak sekali menghiasi layar-layar berita kita di berbagai macam media yang terus bisa setiap hari kita nikmati itu, dan seakan-akan kita menjadi satu hal yang biasa. Ada pembunuhan, ada pemerkosaan ya di berbagai macam level, termasuk ini adalah mafia hukum dan persoalan-persoalan yang lain. Setiap hari kita nikmati itu seakan-akan hati kita ini sudah mati ya. Kita merasa sudah tidak peka lagi dan sudah tidak kehilangan
daya berkesadaran kita, bagaimana kita bisa keluar dari persoalan yang terus menghimpit negeri ini. Maka sekali lagi kita hadirkan Buletin Dakwah Kafah ini sebagai satu wasilah kontribusi kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita niati sebagai aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, mencerdaskan umat ini dengan ideologi Islam yang notabene ideologi Islam itu adalah sekali lagi solusi. Kita membahas dari berbagai macam segmen persoalan dan sekali lagi hanya Islam yang mampu menyelesaikan persoalan itu. Kalau ada kesadaran ini muncul, maka tidak ada lain, mari sama-sama kita kembali kepada satu aturan yang itu sebenarnya menjadi fitrah kita karena datangnya dari zat yang menciptakan manusia dan alam semesta. Baik, saya kira demikian bedah Buletin Dakwah Kafah di Jumat sore yang penuh berkah ini di edisi 367. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.